Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sani Sunan Yulianto, NPM 1210230, kelas 1A Manajemen. Saya di sini memilih tema tujuan perusahaan dan saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas tidak mudah dicapai, namun ada beberapa yang pesat sekali untuk perusahaan maju bahkan sampai besar. Bagaimana cara perusahaan mengatur manajerialnya? Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan perincian sistem. Maksud dari sistem di sini adalah mekanisme pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap anggota perusahaannya, seperti bagaimana pelaksanaannya dan tata cara, bagaimana plannya, dan setiap sistem yang dibuat itu harus terperinci agar dapat terorganisir dengan baik. Saat ini, berbagai perusahaan bersaing dengan sangat kompetitif, maka setiap perusahaan harus bekerja dengan cara cepat, efektif, dan seefisien mungkin. Untuk menunjang kinerja perusahaan, maka dibuatlah sebuah sistem. Kunci pokok ketika menjalankan sebuah bisnis yaitu menyusun sistem perusahaan dengan baik. Sistem inilah yang akan menjadikan siklus perusahaan berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisnis menjadi kokoh. Sistem bisnis ini yang menjadi elemen untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Jika seorang pengusaha telah membuat sebuah bisnis, sistem ini akan membantu kelancaran sebuah bisnis. Berikut terdapat beberapa alasan sistem bisnis penting sekali untuk diterapkan pada perusahaan. 1. Sistem bisnis akan menciptakan budaya dalam perusahaan. Sebagai kunci pokok ketika membangun sebuah bisnis, sistem bisnis akan menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien. Sistem bisnis akan membuat karyawan dapat lebih memilah kegiatan yang penting berdasarkan prioritas sehingga bisnis yang dijalankan berjalan lebih lancar. 2. Produk yang dihasilkan akan semakin baik. Dalam berbisnis, Anda akan belajar untuk memperbaiki bisnis agar menjadi lebih baik. Jika Anda juga menerapkan sistem bisnis, maka bisnis juga akan semakin berkembang dan membuat produk ataupun jalannya bisnis menjadi semakin lebih baik. 3. Dapat bersaing dengan jangka panjang. Persaingan bisnis pasti akan terus terjadi kapanpun dan dimanapun. Meskipun Anda telah memberikan produk yang baik dengan kualitas dengan harga yang murah, namun jika tidak menerapkan sistem yang baik, bisnis Anda pun juga akan mengalami kegagalan karena tidak dibentuk dengan benar. 4. Tim kompak dan karyawan yang loyal. Sistem bisnis meliputi semua elemen yang ada dalam bisnis itu sendiri, tidak lepas juga dari karyawan, partner, dan konsumen Anda. Semuanya saling bekerja sama untuk membangun bisnis agar berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Apakah fungsi-fungsi manajemen dilakukan? Oh, tentu saja itu sangat penting karena fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Dalam menjalankan suatu perusahaan, berikut 5 fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Ada 4 fungsi utamanya yaitu 1. Membuat perencanaan atau planning. Menyusun strategi operasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, seorang manajer menetapkan tujuan yang ingin diraih dan mengusulkan cara-cara pencapaiannya, termasuk dalamnya menyusun macam-macam rencana, misalnya rencana hasil akhir atau quantity dan quality, rencana penggunaan dana, rencana tenaga kerja, dan sebagainya. 2. Membuat pengaturan atau organizing. Mengkoordinasikan aktivitas atau mengatur suatu hubungan secara terpadu sehingga semua karyawan bisa menjalankan rencana manajemen dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai, misalnya membagi-bagi pekerjaan, sehingga ia dapat membagi waktu, pikiran, dan tenaganya. Dalam hal ini, manajer memutuskan cara yang paling tepat dalam menggunakan sumber daya atau man, material, machine, money untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. 3. Memimpin organisasi atau leading. Menuntun dan memotivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Manajer perlu melakukan komunikasi secara efektif dalam menjalankan dan memimpin organisasi, sehingga tugas-tugas yang diperlukan bisa terselesaikan dengan baik. 4. Melakukan pengawasan atau controlling. Suatu proses pengendalian yang dilakukan secara dasar atau monitoring untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana cara kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahap atau pencapaian target, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Juga berfungsi untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang mungkin terjadi.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.